Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan. Tadi kita terputus ya Pak Prianto. Orang jadi bertanya-tanya, wah ini kita tahu ya dulu memang ada persaingan antara online begitu ya dengan ojek online dengan taksi. Nah, kan kita tahu banyak juga shifting orang yang pulang kantor kemudian yang biasanya naik taksi memilih kemudian naik ojek karena lebih tidak macet begitu. Nah, orang jadi bertanya, ini apa ada persaingan bisnis begitu Pak? Tidak ada persaingan bisnis. Tidak ada, karena prinsipnya tadi kami punya amanat di Perda 5 Transportasi 2014. Bagaimana kita meningkatkan target di kecepatan atau kinerja ruas jalan di angka 35 km per jam. Nah, hasil dari beberapa kajian kami kemarin uji coba sepeda motor ya di ruas jalan Merdeka Barat sampai dengan HI plus ganjil genap itu menunjukkan angka yang boleh dibilang naik secara signifikan. Tinggal kita mengejar angka 4. Tapi benar seperti itu Pak Yayat bahwa ini saya agak mengkritisi. Saya agak mengkritisi, kan ini bukan berbicara pada kinerja kecepatan yang kita itu, tapi pada prinsip keadilan. Nah, tadi dikatakan. Nanti gini Pak, maksud saya begini. Kita akan mengejar bahwa ada faktor lain, yaitu faktor motor yang mungkin mempengaruhi akan mengambil space yang cukup besar sehingga kapasitas itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian kalau motor dikurangi, kemungkinan ada kenaikan yang signifikan dari kecepatan rata-rata yang akan lebih tinggi lagi. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya, kalau moda ini dihilangkan, tentu pasti yang ditanya orang bagaimana cara untuk mencari alternatif pengganti. Karena pasti akan menjadi catatan pertimbangan berapa jumlah pengguna motornya akan berpindah ke angkutan umum. Jadi ketika nanti kinerja layan angkutan umum itu tidak menarik, tidak bagus, misalnya karena jumlah penumpang bertambah, versi pelayanannya tidak maksimal, orang akan menggunakan mungkin satu lagi taksi online, jumlah pengguna mobil meningkat, karena yang mendapat fasilitas kan pengguna mobil semua. Jadi yang minta orang mungkin suatu saat ini bisa lebih adil lagi kalau IRP-nya diberlakukan juga. Mungkin ini hanya proses transisi menuju IRP. Ketika mobil pun juga dikenain dengan ketentuan yang sama, yaitu membayar. Ya, karena akan menjadi hanya pindah-pindah ini aja, pindah kasus saja ya. Motornya dikurangi sehingga berkurang, tidak bertambah, tetapi akhirnya jadinya mobil yang bertambah ya tambah macet. Ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita lihat kemarin pada saat kita ganjil genap, memang itu kita sudah komit ya kan dengan para stakeholder bahwa itu merupakan transisi dalam rangka kita mengejar IRP tadi. Nah, IRP ini sekarang ini kan masih proses tender, gitu kan. Nah, harapannya sih mungkin insya Allah di tahun 2018 bisa running. Nah, kalau IRP-nya belum siap, mengapa ini sudah diberlakukan dulu, begitu Pak? Nah, tadi kan udah saya sampaikan ya. Nah, ini kita punya amanah, ya kan. Kita sebenarnya kebijakan ini kemarin itu di 2014. Nah, cuma ada beberapa kendala terkait dengan pembangunan MRT dan pembangunan lain-lain. Nah, makanya sekarang kita banyak yang mengatakan ini terburu-buru Pak, karena masih banyak pembangunan proyek. Jadi memang gini, ini ada kondisi situasional ya, harus diakui akan adanya pekerjaan MRT, LRT itu beban jalan tuh begitu parah sekarang ini, sehingga orang mengatakan ada rasa frustasi yang cukup berat, apalagi bagi pemilik kendaraan roda 4 ya. Nah, itu pasti mereka mengatakan bahwa kondisi itu udah sangat parah. Jadi betul-betul dikatakan ada unsur-unsur ketidaknyamanan bagi mereka yang mungkin punya kendaraan lebih baik. Nah, ini skenarionya kan ya memang pada saat angkutan umum pun ada nanti, saya akan melihat ya, pasti akan ada suatu kesempatan ketika motor dilarang bagi pemilik kendaraan roda 4 untuk kembali menggunakan kendaraan pribadinya gitu. Baik, ada penelpon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, silakan, dari siapa, di mana Pak? Astono, Mbak. Ya, di mana Pak Astono? Dari Bekasi. Ya, silakan Pak Astono di Bekasi. Selamat malam. Malam, langsung Pak. Astono, Mbak. Ya, langsung saja Pak. Oh ya, saya mau menanggapin Pak dengan Bapak dari Perhubungan. Oh ya. Selamat malam, Pak. Iya. Untuk kendaraan motor itu Pak memang fungsinya sangat banyak ya, kecuali kendaraan angkutan seperti Gojek, Pak. Nah, kalau kendaraan mobil itu kan inisiatifnya kan untuk orang-orang yang mampu, Pak. Iya, kalau menurut saya lebih baik semua aja diatur gitu, Pak. Jangan sepihak motor aja, Pak. Baik. Itu aja, Pak, yang baik, terima kasih Pak Astono. Selamat malam. Iya, ini kesannya begini Pak, yang ini yang miskin saja ini yang disingkirkan biar yang punya mobil lancar begitu kan Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pada ruas jalan tersebut kita sudah memberlakukan ganjil genap.
berarti otomatis bukan berarti ini diskriminasi atau apa. Dan terlebih dahulu sebelum roda 2 sudah kita lakukan pembatasan terkait dengan roda 2. Harapannya itu adalah kita dapat menekan kurang lebih sekitar 40% lah. Tapi ada pengecualian tidak untuk ojek online seperti itu, Pak? Untuk saat ini belum. Pada saat sosialisasi kita canangkan di tanggal 21 belum. Itu kan nanti kan kita ada beberapa tahapan. Sosialisasi, uji coba, evaluasi, analisis sebelum pelaksanaan. Nah, di situ kita akan... Kalau menurut Anda, apa ojek online harus ada pengecualian tidak, Pak Yaya? Ini begini, atau kurir begitu? Gini, barusan tadi ada memang pertanyaan, apakah ojek online ini kita tetap akan resmikan sebagai anggota? Memang secara hukum dia tidak dibenarkan, tapi secara sosiologis dia dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya ojek online ini dianggap membantu ya, karena masih adanya kekurangan ketersediaan angkutan umum, maka ada pengecualian. Nah, tetapi kalau memang dia sebagai motor, dia nggak boleh masuk. Nanti orang mengatakan, loh, tidak adil dong. Kalau hanya ojek online kan motor misalnya kan, kita kan juga pengguna motor. Nah ini rasa, kalau tidak sama sekali. Tetapi ada salah satu bentuk pengendalian lain. Parkir yang ditinggikan tarifnya, khususnya pada koridor dari Tamrin sampai Sudirman. Rencananya kan mau dinaikkan dengan tarif tarif pengelolaannya yang akan ditingkatkan. Kalau tarif parkirnya ditinggikan, maka ini satu opportunity bagi pemerintah provinsi, pertama mendapatkan nilai tambah dari pengelolaan parkir untuk memperbaiki angkutan umumnya. Kedua, ada suatu proses keadilan gitu ya. Artinya yang punya mobil, yang punya uang dan mampu membayar parkir, silakan sebelum nanti ada IRP. Tapi bukannya tambah sulit ya Pak ya, bawa mobil mahal, parkirnya bawa motor nggak boleh. Artinya itu memaksa. Lagi ini memaksa kepada angkutan umumnya. Cuman pertanyaannya, angkutan umumnya nanti kalau ada MRT jadi semua pasti akan milih MRT. Kalau ada LRT jadi orang milih ke LRT, BRT-nya jadi. Jadi pertanyaannya kan tadi, mengejar target 60 itu akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan kita menyediakan angkutan umumnya. Jadi kalau angkutan umumnya belum tersedia sampai sekarang, memang agak prematur katanya. Tetapi kenapa kalau ini prosesnya nunggu, gitu, ya tadi tuh MRT, proyek-proyek ini selesai lah Pak ya, biar tidak macet-macet begini. Mengapa? Ya orang banyak mengatakan ini prematur begitu, tidak menunggu ketika proyek-proyek yang menyebabkan kemacetan Jakarta ini sudah selesai. Tapi kita harus break dulu, kita akan membahas lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.